Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Siapa ini yang masih work from home? Walaupun walaupun WFH, tetap jaga kesehatan. Oke, ini masih libur ya bagi beberapa kantor dan juga sekolah seperti saya. Tetapi ya kita sempatin masuk ya, sekalian sambil manasin si fogging piston ini. Lama ndak dipanasin ya. Oke, cuacanya cerah sekali. Mungkin karena corona ini udara jadi lebih bersih ya. Oke, kita sambil jalan. Oke, di video kali ini Pak Guru mau bahas tentang review coil YZ dan membran KX yang kemarin sudah dipasang. Jadi rasanya gimana setelah pasang coil YZ? Langsung aja. Kesannya padat ya. Jadi untuk tenaga di bawah lebih padat. Kalau pakai yang standar itu kayak agak ngelepeh sedikit ya. Tapi kalau pakai coil KX ini dia lebih padat. Jadi kayak ngisi terus itu ya. Kemudian pas di tes tiup juga kemarin bisa bunyi ya pakai coil KX. Jadi rapet. Jadi kayaknya ini yang ngisi di segala putaran ya. Jadi rasanya memang lebih galak aja untuk akselerasi. Jadi lebih enak aja sih. Kemudian perpaduan sama coil YZ ya beda sih memang dibandingkan dengan coil standarnya. Ya lebih arogan dikit lah, bisa dikata gitu. Ya masalah api sih katanya sih ya, untuk YZ memang bagus ya. Mungkin kalau besar-besaran api sih sebenarnya mungkin ya ada coil yang lebih besar apinya, tapi coil dengan harga yang lumayan saya kira juga pastilah ada sisi yang memang bagus lah di coil itu ya. Kan ada yang pakai coil apa itu yang agak murah itu ya, mungkin memang bagus ya, tapi ada harga ada rupa gitu ya. Pasti ada kualitas lah di harga itu. Nah kemudian kemarin juga dapat apa ya namanya,
dapat pesan ya dari Instagram itu, katanya kalau pakai coil WZ itu pernah mati coilnya ya. Wah, jadi ya gimana ya, agak cemas juga sih dengar pesan kayak gitu. Terus tak tanya-tanya kenapa kok bisa mati. Nah ternyata ini ya, jadi kepingin mungkin apinya besar pakai coil WZ, kemudian juga CDI nya diganti ya. CDI nya dia pakai aftermarket dari BRT kalau nggak salah ya. Nah itu jadi kepingin coilnya bagus, CDI nya juga bagus gitu ya. Nah tetapi apa yang terjadi, yaitu coilnya jadi mati. Nah jadi ini disaranin banget ya kalau ganti coil ke WZ itu CDI nya mending pakai ori Ninja aja ya, jangan pakai CDI aftermarket. Nah sebenarnya juga di ini ya, di CDI BRT itu juga untuk pemakaian coilnya juga harus standar ya, pakai standar coil motornya aja gitu, nggak perlu coil-coil racing gitu ya. Nah tapi ada yang lucu juga kemarin ini ya, di Facebook atau di apa itu, Bang, tapi kalau coil bezel kan juga standarnya Yamaha ya, jadi nggak apa-apa dong sebenarnya pakai CDI aftermarket ya. Iya bener sih, WZ itu, coil WZ itu standarnya Yamaha, tapi kan coil WZ itu bukan motor harian ya. Coil WZ itu kan untuk motor special engine ya, jadi walaupun coil standar ya, dia standarnya standar racing gitu ya. Jadi CDI harusnya tetap standar aja karena coilnya sudah racing gitu ya. Tapi kalau kalian mau coba-coba coil WZ kemudian dipasangkan sama CDI racing ya monggo aja, silahkan gitu ya. Tapi kalau saya ya mending ini ya, udah ada pengalaman dari orang ya, buat pelajaran lah itu. Lagian juga coil Ninja juga udah enak ya, itu coil CDI Ninja juga sudah enak. Nah kemarin juga setting karburator juga ya setelah ganti coil, karena memang ini ya, dari beli pertama karbu PE 28 ini memang untuk spuyer PJMJ belum disetting ya, baru dicolokin aja kemudian diatur-atur dikit. Nah kemarin settingnya naik di PJ ya, PJ nya naik satu tingkat, PJ nya jadi berapa ya kemarin ya, jadi 42 kalau nggak salah ya. Awalnya kan 40 jadi 42. Sebenarnya MJ nya juga pengen naik sih ya, tapi karena di bengkel pas nggak ada jadi
MG nya masih tetap ya, MG nya lupa berapa ya, besok lagi untuk tuning selanjutnya ya. Ini ya jadi sepi banget ya, karena anak-anak sekolah juga pada libur. Ya karena corona banyak aktivitas yang dihentikan lah sementara. Tapi kalau riding kayak gini sih masih aman sih menurut saya ya. Apalagi di Jogja ini masih zona hijau lah gitu. Tapi ini ya di Jogja banyak pemudik, jadi ODP nya meningkat ya. Semoga semuanya tetap sehat lah. Di Jogja banyak plat dari Jakarta nih, banyak yang mudik. Ya semoga aja awet nggak mati. Kalau mati ya lumayan sih, koilnya 1,5 juta. Amit-amit kalau CDI nya sampai mati. CDI ori Ninja R itu sekitar berapa ya, itu 1 juta berapa ya. Semoga awet aja sih, lagian juga motor nggak pernah dipakai, mosok malah mati CDI nya. Oke, kita isi bensin dulu. Rp30.000. Rp30 Pak, pertalet. Ya. Rp30.000 aja motor harian sih, masih terhitung irit ya pakai PE28. Ini cuacanya mulai panas banget, ini jam setengah 12 siang.
Oke, jadi kita bahas lagi. Oh ya, kemarin juga ada yang bilang ya, kok nggak sekalian pakai membran yang karbon atau mungkin yang Vivos gitulah. Yang pertama alasannya sih, yang jelas kalau Vivos pertama biaya ya, atau harganya memang belum terjangkau sih untuk ukuran saya. Jadi beli KX aja yang harganya masih terjangkau. Kemudian juga kalau membran karbon sih biasanya peruntukannya untuk motor-motor yang kompetisi ya. Kayaknya agak mubazir kalau dipakai di motor harian. Nah, yang pertama itu biaya, kemudian yang kedua adalah masalah ketahanan ya, atau durability-nya ya. Kalau dari sisi performan ya jelas bagus yang V-Force ya, atau mungkin yang membran karbon gitu. Tetapi untuk keawetan atau durability, untuk membran karbon itu enggak terlalu awet ya. Biasanya masalah yang banyak ditemui kalau membran karbon itu dia ini ya, pinggirannya itu atau ujung-ujungnya itu mudah keropos ya, atau kalau bahasa Jawanya itu gripis ya. Jadi ya sebenarnya logis juga sih, antara performa dan durability itu kadang berbanding terbalik. Jadi kalau kepengen yang tahan lama, biasanya performanya ya nggak terlalu bagus. Tetapi kalau kepengen yang performanya bagus, biasanya nggak terlalu durable gitu. Jadi membran KX ini juga kan masih termasuk membran standar ya, walaupun aplikasinya di special engine, tapi kan dia juga masih standar. Jadi untuk kawetannya lumayan lah ya, performanya dapat, kawetan juga dapat ya. Itu kenapa kok tidak pakai karbon sekalian atau V-Force. Nah, kadang saya juga mikir sih ya, ini modif mahal-mahal bisa apa ya, kadang malah kalah atau mungkin setara dengan modif yang ya murah aja itu ya. Kadang saya mikir, wah kayaknya rugi deh kalau beli yang mahal-mahal itu ya. Tapi ya gimana lagi ya, kayaknya kalau bagi saya ya, itu kalau yang beli yang murah-murah itu kayak terkesan nanggung lah ya. Kita kan udah nabung ya, kita sudah rencanakan betul ya, sekalian aja sih beli yang part-part bagus ya. Walaupun kadang itu ya settingannya cuma belum dapat aja ya, jadi kok bisa kalah sama part-part yang murah gitu ya. Kayak kemarin ya, Ninjaku ini kalah sama CB ya. Ya saya juga nggak tahu sih spek dari CB nya itu apa ya, tapi kayaknya kok saya sudah modif mahal-mahal, kok kayak nggak maksimal gitu ya. Ya tapi ya memang harusnya memang gitu sih, jalan untuk memodifikasi itu ya, biar kita jadi punya ilmu juga, jadi tahu ya.
lebih padat ya kalau pakai KX. Koilnya juga membantu, rasa-rasanya sih enak ya. Kalau kondisi kering gini berani sih miring-miring. Walaupun juga ini juga masih rasa-rasanya ya, belum di tes di mesin dyno ya. Harusnya sih kalau modif apa-apa itu ya dites di mesin dyno ya. Nambah nggak performanya gitu. Tapi kita rasain aja. Kalau udah enak ya udah. Oh, nggak kelihatan, hampir aja. Oke, gitu aja mungkin pembahasan untuk upgradean kali ini ya, tentang coil YZ sama membran KX. Nah, bagi kalian yang punya pengalaman atau mau tanya-tanya tentang coil YZ dan membran KX, nanti bisa tulis komentar di bawah. Jadi memang kita sharing ya di sini. Bisa jadi saya juga masih salah, belum pas. Jadi kita sama-sama belajar aja lah, tukar informasi. Ya, kita kembangkanlah dua tak ini biar semakin banyak peminatnya ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Guru Motovlog biar saya semakin semangat buat bikin konten yang semoga bermanfaat. Oke, tunggu lagi di project selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.